Ya, bisa jadi AHY akan dipilih untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu. Ya, memang patut diwaspadai bahwa saat ini ada upaya untuk memprovokasi dan memfitnah lembaga KPU dan MK. Dan hal tersebut dapat dilihat dari informasi hoax terkait dengan kebocoran hasil putusan MK. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Kemarin ya, baru saja ada pertemuan antara SBY dengan bakal calon presiden dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Nah, pertemuan tersebut berlangsung dalam sebuah gedung megah, yaitu Gedung Museum dan Galeri SBY Ani yang berlokasi di Pacitan, Jawa Timur. Bahkan kabarnya loh ya, ini kabarnya saja, dari pertemuan tersebut ini berlangsung selama 3,5 jam. Coba bayangkan saja, kira-kira apa saja yang dibahas selama pertemuan 3,5 jam itu? Apakah sudah ada deal-deal tertentu? Mungkin saja AHY ini akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Ya siapa tahu kan? Atau jangan-jangan pertemuan tersebut masih belum mendapatkan titik temu. Ya, karena menurut analisis sederhana saya, kalau pertemuannya sampai 3,5 jam, maka setidaknya ada 2 kemungkinan. Nah, yang pertama, bisa jadi memang sudah ada kesepakatan di antara mereka terkait dengan komposisi pemilu di 2024. Nah, kesepakatan soal apa? Ya, bisa jadi AHY akan dipilih untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu. Ya, meskipun sangat kecil sekali kemungkinannya kalau menurut saya. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan pertemuan yang memakan waktu hingga 3,5 jam tersebut berjalan alot. Jadi belum ada kesepakatan apa-apa. Nah, sepertinya analisis inilah yang paling mendekati kebenaran ketika saya mengamati pertemuan antara SBY dengan Anies Baswedan. Jadi hampir dapat dipastikan AHY tidak akan dipilih untuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa AHY tidak akan dipilih menjadi cawapres? Ya, bisa jadi semua ini terkait dengan kotel efek atau pengaruh ekor jas. Nah, jadi pengaruh ekor jas AHY ini bisa dibilang masih terlalu rendah atau kecil. Makanya AHY kemungkinan besar tidak akan dipilih sebagai cawapres. Dan hal ini menurut saya adalah keputusan yang sangat relevan kalau menurut saya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena harus diakui ya, bahwa sosok cawapres ini memiliki peran yang cukup besar di pemilu 2024 nanti. Makanya dalam menentukan sosok cawapres ini tidak boleh gerusa-gerusu dan sembarangan. Ya, mungkin masih ada yang ingat, jadi sudah hampir seminggu yang lalu, Koalisi Perubahan ini menyampaikan sebuah statement. Saya masih ingat betul kok, bahwa dalam 1-2 hari nanti ya, mereka ini mengatakan akan ada kejutan soal cawapres Anies Baswedan. Nah, tapi faktanya apa? Faktanya sampai detik ini, sampai saat ini, kejutan yang dimaksud itu pun tidak kunjung terrealisasi. Dan hal seperti inilah yang semakin menguatkan dugaan saya bahwa soal penentuan bakal cawapres Anies Baswedan ini memang masih belum menemukan titik terang. Bahkan Anies Baswedan sendiri mulai terlihat panik karena terancam akan gagal nyapres di pemilu 2024. Nah, itulah mengapa muncul tudingan bahwa Anies Baswedan ini nanti akan dijegal. Padahal kalau dinalar secara akal sehat ya, justru yang berpotensi menjegal Anies Baswedan itu adalah dari partai-partai yang ada di dalam koalisi perubahan itu sendiri. Jadi bukan dari pihak luar. Dan melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, maka patut diduga ada upaya untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ya, memang patut diwaspadai bahwa saat ini ada upaya untuk memprovokasi dan memfitnah lembaga KPU dan MK. Dan hal tersebut dapat dilihat dari informasi hoax terkait dengan kebocoran hasil putusan MK. Nah, bocoran yang dimaksud itu adalah terkait dengan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional tertutup.
Nah, pertanyaannya adalah siapa pelakunya semua itu? Ya, saya kira publik sendiri sudah bisa melihatlah bagaimana dan siapa saja mereka dan kemana afiliasi politiknya. Ya, semua gerakan yang terstruktur dan sistematis itu sudah terbaca melalui media-media sosial. Banyak sekali akun-akun dari kalangan elit yang memainkan bola api tersebut dengan harapan agar mereka ini dapat membakar emosi masyarakat. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya adalah, apa tujuan mereka melakukan semua itu? Ya, tujuannya adalah untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu atau KPU dan Mahkamah Konstitusi. Jadi patut diduga bahwa memang ada upaya-upaya yang mengarah ke arah situ. Ya, sekarang coba perhatikan saja ya, pemilu 2024 ini belum juga dimulai, tapi sudah ada yang teriak-teriak merasa bahwa dirinya ini seakan-akan akan dijegal, dicurangi, dizolimi, dan bahkan diberlakukan secara tidak adil. Memang lucu sekali mereka ini. Dan seperti biasa, ketika pemilu nanti dimulai dan mereka melihat hasil quick count atau perhitungan secara cepat ya, dan ternyata kalah, maka teriakan mereka pun pasti akan sama. Lagi-lagi mereka ini akan merasa dicurangi, dizolimi, dan diberlakukan dengan tidak adil. Nah, giliran mereka dimintai untuk membuktikan hasil kecurangan saat proses sengketa hasil pemilu di MK, mereka pun nanti tidak bisa membuktikannya. Dan seperti biasa, teriakannya pun masih sama. Lagi-lagi mereka akan merasa dicurangi, dizolimi, dan diberlakukan secara tidak adil. Nah, setelah semua tudingan mereka tidak bisa dibuktikan di dalam pengadilan, maka jalan yang terakhir adalah masyarakat pun akhirnya diprovokasi dengan berita hoax dan fitnah. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya adalah untuk membuat situasi ini menjadi chaos. Dan akhirnya apa? Akhirnya masyarakat pun akan turun ke jalan dan melawan semua hasil putusan MK dan KPU. Nah, itulah yang terjadi pada pemilu 2014 dan 2019. Ya, memang pola lama ini sangat gampang untuk diprediksi. Dan saya kira pengalaman di 2014 dan 2019 sudah cukup untuk mendewasakan kita menjelang perhelatan pemilu di 2024 nanti. Ya, harapan saya semoga saja kejadian yang tidak menyenangkan di pemilu 2014 dan 2019 tidak terulang lagi di 2024. Namun demikian perlu diwaspadai karena jika melihat para bandit-bandit hoax di pemilu 2014 dan 2019, jujur saja saya sangat-sangat mengkhawatirkannya. Nah, khawatir karena apa? Ya karena mereka itu kebanyakan sekarang beralih mendukung boneka oligarki. Makanya patut diwaspadai, kejadian yang serupa bisa saja kembali terjadi di pemilu 2024. Ya coba bayangkan saja, apa kita nggak ngeri coba? Jadi sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua. Jangan pernah termakan oleh berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Jadi tolong diteliti dan selalu di cross check setiap kali kita mendapatkan berita. Apalagi jika beritanya itu didapatkan dari media yang tidak kredibel alias abal-abal. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pesan penting dari Bang Napi. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.